Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau tidak, itu tergantung dari energi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick a card, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan. Terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini sangat spesial banget ya. Karena mungkin ini juga salah satu video yang kalian tunggu-tunggu karena kemarin sempat ada teman-teman yang berkomentar. Oke, jadi untuk temanya kali ini adalah siapa soulmate-mu. Jadi di sini Clarissa akan menjelaskan secara detail tentang bagaimana ciri-ciri dia, kemudian sifat dia, karakter dia seperti apa. Oke, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ya ikuti video kali ini. Dan sekarang kita coba langsung kita ambil kartu tarot versi pembuka ya. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu siapa soulmate-mu. Oke. Yes. Ini untuk kartu yang pertama. Ini untuk kartu yang kedua. Ada kartu The Lovers. And then di sini ada kartu yang ketiga. Oke, jangan tegang ya teman-teman. Anggap ini fun reading. Kita ambil saja sisi positifnya ya, dan yang negatifnya kita anggap sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu yang berbeda, dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda pula. Maka dari itu teman-teman gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Jika teman-teman masih bingung, kalian juga pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Oke? Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan. Maaf ya kalau misalnya belepotan. Jadi misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian juga tidak perlu buru-buru. Kalian bisa pause video kali ini sampai kalian merasa yakin gitu ya, kartu mana yang menurut kalian menggambarkan tentang isi kata hati kalian. Oke? Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, siapa belahan jiwamu. Jadi detail ya tentang ciri soulmate. Untuk di sini tentang siapa, yang jelas aku merasa bahwa orang ini selalu di dalam lingkaran kehidupan kamu.
kamu kenalnya dulu mungkin ya, mungkin bisa di mungkin sekeliling tempat kerja dulu, atau mungkin teman lama kamu yang memang udah lama gitu ya, tidak pernah terkoneksi sama kamu, atau mungkin bisa saja gitu ya melewati sebuah perkenalan yang tidak sengaja. Yang jelas bisa dibilang orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh menyenangkan ya, orangnya mampu mengimbangi diri kamu. Mungkin walaupun kalian masih belum ada status jadian, cuma kamu merasa bahwa antara kamu dan dia sepertinya ada keterikatan atau terkoneksi satu sama lain. Dan di sini aku melihat bahwa kamu sepertinya tuh udah saat ini ya, udah mulai memikirkan dia. Dan dia pun juga memiliki perasaan yang sama gitu. Jadi antara kamu dan dia sama-sama memikirkan satu sama lain. Di sini dia tipikal seseorang yang sangat menghargai kejujuran gitu ya. Orangnya juga bisa dibilang sederhana. Tetapi kesederhanaan dia yang menurut saya gitu ya tidak dimiliki orang lain gitu. Dan ini yang membuat kamu merasa penasaran gitu ya, ingin tahu dia lebih dalam lagi. Bisa dibilang di masa lalu gitu ya, hubungan kalian sih tidak begitu intens gitu. Artinya itu tidak terlalu begitu dekat. Cuman rasanya akhir-akhir ini sepertinya ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Sepertinya itu kayak ada sesuatu hal yang berbeda. Apabila dia belum muncul di dalam kehidupan kamu, sepertinya orang ini akan hadir. Apabila saat ini kamu sudah terkoneksi sama dia gitu, sepertinya orang ini tuh kayak sudah mulai memikirkan planning gitu ya, untuk dalam arti itu ngedeketin kamu lebih intens lagi. Dan aku juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh kayak memiliki arah atau tujuan hidup. Terkadang kan ada seseorang yang ya udah ngejalanin hidup aja gitu, tapi dia nggak tahu gitu targetnya itu di mana, apa yang harus dilakukan di masa sekarang, apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang, dia nggak tahu. Tapi dia tipikal seseorang yang sangat berbeda gitu. Walaupun dia memang berkesan santai, tetapi orang ini sudah memiliki set plan tentang masa depan, dan dia tahu gitu apa yang saat ini sedang harus dia lakukan dan apa yang nantinya harus dia lakukan. Dia juga tipikal seseorang yang mungkin tuh menilai seseorang gitu ya dari kedalaman hatinya. Jadi mungkin gitu ya, dia itu tipikal seseorang yang sangat peka gitu. Jadi tanpa harus ngomong gitu ya, hanya mungkin tuh kayak kenal sama seseorang gitu. Ini orang itu kayak dia udah bisa menentukan gitu. Ini orang bagus atau tidak, ini orang buruk atau tidak, ini orang hatinya suci atau tidak, ini orang penuh dengan kemunafikan atau tidak. Apabila dia benar-benar berhasil dekat dengan kamu, itu tandanya ya berarti kamu orang yang spesial gitu, karena bisa dibilang orang ini sangat peka gitu, bisa menentukan gitu ya, apakah orang, walaupun kamu tanpa berkata gitu, tapi dia bisa menentukan apakah orang ini tulus atau hanya modus aja. Dan seperti yang saya bilang tadi, apabila dia berhasil dekat sama kamu, ya itu tandanya kamu orang yang spesial di mata dia gitu, karena nggak semua orang gitu ya, mungkin yang tertarik sama dia banyak gitu, tapi nggak semua orang bisa menaklukkan hati dia. Dan ini kebetulan gitu ya, dia sepertinya tuh kayak tertarik sama kamu, artinya ya kamu benar-benar orang yang spesial di mata dia. Dia memang orangnya sih di awal sih sedikit tertutup gitu. Artinya bukan berarti dia akan menutupi gitu ya, menutupi keburukan dia selama ngejalani hubungan bersama kamu. No, dia bukan tipe seseorang seperti itu. Tapi orang ini tuh tipe seseorang yang tahu batasan gitu. Di saat mungkin awal ketemu ya kayaknya nggak mungkin gitu, langsung menceritakan seluk beluk tentang masalah pribadi dia atau di dalam diri dia. Cuman ini nggak berlangsung lama kok gitu. Apabila kamu nantinya tuh kayak bener-bener udah deket banget, udah ngerasa intens, pasti dia tipikal seseorang yang terbuka dan menyenangkan. Dia juga tipikal seseorang pendengar setia menurut saya, dan orang ini cinta dengan kedamaian. Artinya tuh apa sih gitu ya, orang ini tuh nggak suka gitu apabila mungkin antara kamu dan dia, entah dia dengan temennya gitu, berantem terlalu lama, itu nggak suka gitu. Kalau hari ini bisa diselesaikan ya udah gitu, kita selesaikan hari ini. Tetapi apabila mungkin hari ini nggak bisa diselesaikan gitu, ya udah gitu, kita selesaikan di hari yang berikutnya gitu. Yang penting tidak terjebak dalam situasi memanas yang terlalu lama. Dia memang orangnya sih apa ya, orangnya menyenangkan gitu, orangnya membahagiakan. Ya bisa dibilang kamu nyaman sama dia, itu artinya apa? Ya dia pintar ngebuat kamu bahagia, ngerasa nyaman. Walaupun ya mungkin deket-deketnya kalian masih barusan gitu ya, masih singkat gitu. Tapi jangan salah, justru malah orang ini tuh intinya tuh kayak membuat kamu bahagia itu dengan cara dia sendiri. Yang kamu juga bisa ngerasakan gitu ya, bahwa cara dia membuat kamu bahagia itu sangat berbeda daripada yang pernah kamu kenal dulu.
dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak mandiri ya gitu. Mandiri itu artinya mungkin ya apabila dia flashback ke belakang kemarin gitu ya, basically-nya dia mungkin orang yang cukup atau orang yang punya gitu. Tapi dia itu kayak mampu mandiri gitu ya. Dalam artian tuh berdiri di kaki dia sendiri tanpa embel-embel atau bayang-bayang dari orang tua dia gitu. Jadi misal banyak hal yang saat ini sedang dia capai, yaitu artinya hasil dari kerja keras dia sendiri gitu. Karena dia tidak mau merepotkan orang lain. Terus di sini orangnya juga bisa dibilang tuh kayak ringan tangan gitu. Ringan tangan tuh kayak nggak cuma sama pasangannya aja gitu, sama temennya, sahabatnya gitu, sama siapapun gitu. Yang penting ya intinya orang ini jangan pernah dilukai atau disakiti gitu, karena apabila dia sudah ngerasa dikecewakan gitu ya rasanya tuh kayak udah kepercayaan gitu ya, kepercayaan dari dia itu kayak udah runtuh gitu. Jadi karena orang ini tipikal seseorang yang sangat menyukai kejujuran gitu, jadi ya sebisa mungkin kita harus transparan sama dia, kita harus ngomong jujur sama dia gitu, karena sejujurnya gitu dia lebih menyukai kejujuran gitu daripada kemunafikan. Terus orang ini juga tipe seseorang yang sangat bikin kamu ngerasa nyaman. Ya tak heran gitu, kamu selalu menanti notifikasi dari dia gitu ya di handphone kamu. Dan di sini aku merasa bahwa sepertinya kamu gitu ya, sepertinya kamu itu kayak ada perasaan apa sih ya, feeling gitu ya, feel yang positif sama dia gitu. Mungkin di masa lalu gitu ya, apabila memang kamu pernah kenal sama dia. Jadi kayak di sini ada dua kemungkinan gitu. Kamu sudah kenal sama dia, udah ketemu, tapi kayaknya dulu nggak pernah intens. Atau mungkin sebagian dari kalian ada yang ngerasa pernah kenal gitu ya sama dia, tapi belum sempat ketemu gitu. Tapi sebenarnya kalian nggak ada masalah gitu. Cuman ya mungkin karena kesibukan masing-masing akhirnya itu kayak komunikasi kalian jadi terhambat gitu dan sampai benar-benar lost contact gitu. Tapi di sini yang saya lihat sih dia tipikal seseorang yang sebenarnya gitu ya, walaupun mungkin hubungan kalian nggak begitu intens dulu gitu. Cuman aku ngerasa bahwa nantinya untuk saat ini dan kedepannya orang ini tuh kayak mulai ada perasaan yang kayak mulai apa ya, dalam artian tuh kayak fokus sama kamu gitu. Jadi kayak udah mulai ada perasaan fokus lah gitu, karena mungkin dia ngerasa bahwa sebenarnya dia itu kayak dulu itu udah ngerasa suka sama kamu gitu, tapi mungkin momennya nggak tepat atau mungkin karena kesibukan masing-masing gitu. Jadi kayak belum sempat dia ungkapkan. Dan sepertinya untuk saat ini gitu ya, di pertemuan kamu yang kedua sama dia, sebenarnya orang ini tuh kayak udah mulai fokus gitu ya, fokus memikirkan hal tersebut gitu. Jadi bisa dibilang saat ini adalah waktu yang tepat, dan kamu juga sepertinya memang untuk saat ini memang butuh seseorang yang seperti dia gitu, karena ya bisa dibilang tuh kayak kamu butuh teman bukan apa ya, dalam arti kamu butuh pasangan yang mampu mensupport kamu gitu ya, mampu membimbing kamu, mampu memberikan arahan kamu gitu. Jadi orang ini tuh ya bisa dibilang tuh seseorang pendengar yang baik gitu ya, yang bagus. Dan aku coba sekarang lihat untuk di tarotnya. Oke. Kita lihat sekarang. Jadi di sini ada kartu The Magician. The Magician menggambarkan tentang ya bisa dibilang tuh kayak ini adalah sebuah keajaiban dari Tuhan gitu ya, dimana mungkin kamu dulu itu dalam artian tuh ya kenal sih kenal gitu, tapi kayak belum sempat separuh perjalanan gitu, akhirnya tuh kayak benar-benar terstuck atau terhenti. Dan ini adalah kesempatan buat antara kamu dan dia gitu ya, saling dalam artian tuh memperjuangkan apa yang pernah gitu ya ada di dalam diri kalian masing-masing, perasaan di dalam diri kalian masing-masing gitu. Jadi Tuhan memberikan kesempatan buat kalian bisa deket lagi, jadi seperti itu. Terus di sini bisa dibilang Queen of Wands ya, Queen of Wands tuh kayak menggambarkan ya ada perasaan seneng di dalam diri kamu, ada perasaan bahagia. Bahagianya kenapa gitu ya, bisa dibilang orang ini tuh datang memang di saat waktu yang tepat, di saat kamu memang membutuhkan kasih sayang, di saat kamu memang membutuhkan keseriusan, di saat kamu memang membutuhkan seseorang yang dalam arti itu bisa diandalkan gitu. Bisa diandalkan tuh bukan secara materi ya, tapi bisa diandalkan di saat kamu lemah, bisa diandalkan di saat kamu sedih gitu ya, bisa diandalkan di saat kamu kayak ngerasa seneng gitu. Jadi orang ini tuh
datang di saat waktu yang tepat. Dan di sini Ace of Pentacle gitu. Ya, mungkin bisa saja gitu. Ini memang hadiah yang dikirimkan Tuhan, seseorang yang benar-benar tulus sama kamu untuk mendampingi kamu. Ya, memang sih prosesnya itu masih begitu panjang gitu ya. Bisa dibilang ini belum memasuki setengah perjalanan. Tapi bagaimanapun juga untuk saat ini ya kamu sebisa mungkin harus membawa hubungan ini sampai ke titik keseriusan gitu ya. Karena ya bisa dibilang untuk adaptasi sih mungkin ya sebagian dari kalian tuh udah sama-sama saling mengerti perasaan satu sama lain, dan bisa dibilang tuh kayak tinggal dilanjutkan aja gitu. Karena ya bisa dibilang ini adalah sebuah hal gitu ya yang memang tuh tidak pernah kamu duga-duga sebelumnya gitu. Ternyata soulmate kamu adalah orang yang mungkin dulunya itu pernah kamu kenal, entah mungkin di lingkungan kerja dulu, entah mungkin kamu sempat dulu itu ketemu tetapi karena ada suatu hal yang membuat kalian terstuck jadi nggak bisa lanjut, atau mungkin ya kalian dulunya itu sempat kenal hanya lewat sosmed tapi belum pernah ketemu gitu ya, tapi karena kesibukan masing-masing akhirnya kalian terstuck. Dan untuk saat ini kalian tuh kayak bener-bener didekatkan lagi sama Tuhan gitu ya, untuk ya mungkin tuh melanjutkan gitu ya episode yang sebelumnya yang belum pernah, yang artinya itu sempat tertunda gitu. Di sini saya lihat ya ada kartu Eight of Wands, artinya sepertinya orang ini sudah mulai merencanakan gitu ya. Dalam artian tuh mungkin tuh merencanakan hal yang lebih serius lagi sama kamu gitu. Karena mungkin basically flashback ke belakang kemarin ya, dalam artian tuh kayak ya dia sebenarnya ada niatan buat serius sama kamu gitu, tapi kan dia masih belum sempat mengungkapkan atau perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu. Alhasil belum sampai di tahap dia yang mengungkapkan, akhirnya ada suatu hal tuh yang membuat hubungan kalian terstuck gitu. Dan di pertemuan saat ini sepertinya orang ini tuh kayak sudah mulai gitu ya memikirkan apa sih ya, ada suatu hal yang intinya tuh kayak ingin dia rencanakan gitu ya, bagaimana dia mungkin tuh kayak ngedeketin kamu lagi, atau mungkin bagaimana dia menaklukkan hati kamu, atau mungkin bagaimana gitu ya cara meyakinkan kamu bahwa aku ini sebenarnya tuh serius sama kamu gitu. Sahabat baper ya ini ceritanya. Basically mungkin sih orang ini gitu ya, orang yang saat ini sedang yang saya sebutkan ciri soulmate kamu itu, dia memang tipe seseorang yang tidak pandai apa ya, bukan tidak pandai berucap kata, tetapi orang ini tuh kayak tidak ingin sih terlalu kayak menjanjikan kata-kata yang manis gitu. Dalam artian tuh menjanjikan suatu hal, no gitu. Ya udah gitu, kita jalani aja hubungan saat ini seperti adanya gitu. Dan orang ini tuh tipe seseorang yang kayak perjuangan dia itu dalam artinya di balik layar gitu. Jadi kayak aku nggak akan terlalu banyak nguluk gitu. Yang penting akan aku lakukan dengan tindakan. Di situ nantinya gitu ya, dengan harapan tuh biar kamu bisa menilai gitu ya kesungguhan dia seperti apa. Jadi bukan cuma janji-janji atau omong kosong doang, tetapi dia bisa mewujudkan secara nyata. Makanya orang ini tuh kayak paling sensitif sih sebenarnya sama janji gitu. Orang ini tuh kayak nggak ingin terlalu kayak mengatakan oke, kita janji ya gini. No, karena bagi dia janji itu berat gitu. Sama aja mungkin apa ya, kayak utang mungkin ya gitu. Jadi bagi dia gitu ya, janji itu suatu hal yang sangat sensitif di dalam hidupnya. Terkadang ada seseorang itu yang kayak dengan seenaknya mengatakan janji gitu, tapi dia belum tentu bisa nepatin atau tidak gitu. Jadi kayak biasa aja gitu. Tapi bagi dia, bagi si doi ini, janji itu suatu hal yang sangat sensitif gitu. Makanya orang ini tidak semudah itu mengatakan janji gitu. Jadi ya udah gitu, kita jalani aja apa adanya gitu. Bukan saya yang berbicara, tapi kamu nantinya yang bisa menilai tindakan saya. Jadi kayak Sarul itu seperti ini ya orangnya. Terus kita lihat sih tentang nantinya dia apa ya, dalam artian tuh kayak akan banyak ada kejutan sih gitu. Oke. Six of Swords, ada kartu juga King of Swords. Oke. Pack of Cups. King of Cups. Yes. Di sini yang saya lihat ya, memang kayak prinsip di dalam hidup dia itu kayak gini loh.
Kan ada seseorang yang biasanya tuh ingin diperjuangkan atau suka diperjuangkan atau suka memperjuangkan gitu. Tapi di dalam prinsip hidupnya dia gitu, apabila menjalin hubungan sama dia tidak ingin seperti itu, karena yang dia inginkan adalah kita sama-sama memperjuangkan demi menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan gitu. Jadi intinya tuh biar tidak saling iri satu sama lain, kan aku udah berkorban banyak nih sama kamu gitu, kamunya tidak gitu. Dia tidak ingin seperti itu, jadi kayak sama-sama berkorban, sama-sama berjuang demi menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. eh untuk dia sih memang tipikal seseorang yang sangat greget banget gitu. Dia memang tipikal seseorang tuh yang kayak hal yang paling kamu sebalkan sama dia adalah ketika kamu kayak ngerasa dicuekin sama dia gitu. Karena kayak cueknya dia ini seolah itu nggak ada obat gitu. Entah kenapa gitu. Jadi kayak orang ini tuh marah bacotin orang itu kayaknya nggak bisa gitu. Tanda kemarahan dia artinya dia diam gitu. Jadi apabila dia sedang diam artinya ada sesuatu hal yang sedang dia kesali atau dia ngerasa marah. Jadi seperti itu. Jadi buat kamu sih, kamu harus ngerasa peka gitu. Apabila ada sesuatu hal yang berbeda dari dia atau dia jadi lebih cuek, lebih dingin gitu ya, lebih nggak banyak ngomong sama kamu, ya itu tandanya berarti ada sesuatu hal itu yang nggak dia sukain gitu. Jadi dia itu memang tipe seseorang yang kayak nggak langsung banyak bicara gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Apabila aku diam seperti ini, itu tandanya aku kecewa sama kamu atau mungkin ada sesuatu hal tuh yang nggak dia sukai. Kalau untuk orang ini, dia tipikal seseorang yang sebenarnya itu serius kok gitu, serius dan fokus. Tetapi memang orang ini tuh tidak pernah gitu, dalam artian tuh kayak aku loh serius sama kamu, aku loh berjanji gitu ya, dalam artian tuh suatu saat pasti akan membahagiakan kamu, no gitu. Jadi kayak nih orang itu dia serius gitu, tapi apa ya, dalam artian tuh terlihat santai tapi serius gitu. Karena orang ini tidak pernah gitu ya, dalam artian tuh kayak menjanji-janjikan kamu kata-kata serius yang seperti apa gitu. Tidak. Apabila dia udah bikin sebuah komitmen, ya udah berarti itu tanda keseriusan dia gitu sama orang yang saat ini sedang dia deketin gitu. Connect of Cup. Connect of Cup tuh dalam artian tuh dia tipikal seseorang yang tidak mudah, dalam artian tuh apa ya, sebelum bertindak atau sebelum langkah gitu. Orang ini tuh kayak bener-bener selektif terlebih dahulu gitu. Dan orang ini juga tidak mudah, dalam artian tuh kayak mungkin tergoda gitu ya, tergoda atau bagaimana apabila dia sudah menemukan seseorang yang dia sayangi atau dia seriusin gitu. Jadi ya bisa dibilang tuh kayak apabila ada seseorang yang mungkin niatnya itu kayak ingin ngegoda dia, ada seseorang yang mungkin niatnya itu pengen apa ya, dalam artian tuh kayak intinya tuh kayak ngajak dia untuk menduakan gitu. Jadi kayak bener-bener nggak bisa gitu, karena dia tipikal seseorang yang apabila dia sudah menemukan seseorang yang dia sayang gitu, maka orang ini tuh kayak no, aku akan berpikir dua kali gitu ya. Dia lebih dalam artian tuh memilih mempertahankan apa yang sudah dia perjuangkan daripada memilih yang sekilas tapi menghancurkan seluruh perjuangan dia di masa lalu gitu. Jadi ya udah gitu, dia tidak mudah tergoda, ini itu seperti itu. Pick off one gitu, pick off one tuh dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh dia orangnya dalam artian tuh ngelihat gitu ya, maksudnya tuh gini, orang ini tipikal seseorang yang selalu melihat ke depan, dalam artian tuh apa ya udah gitu, dia tidak terlalu suka mungkin ya apabila masa lalu dia flashback ke belakang itu kayak dibahas. Kan terkadang ada seseorang tuh ya kayak pasangannya tuh ngerasa penasaran gitu ya sama kehidupan dia di masa lalu gitu. Mungkin mantan kamu dulu seperti apa, mungkin kenangan kamu dulu seperti apa sama mantan kamu. No, tapi kalau orang itu tidak gitu, karena prinsip hidup dia tuh ya udah gitu, kita berjalan ke depan, ngapain kita menoleh ke belakang gitu. Dan orang ini tuh kayak biasa seseorang yang apa ya, dalam artian tuh dia hanya menganggap gitu ya bahwa kejadian yang tidak mengenakan di dalam diri dia di masa lalu gitu ya, hanya dia gunakan sebagai pembelajaran diri aja tanpa harus banyak menceritakan sama orang yang saat ini sedang dia deketin gitu. Jadi jangan heran gitu apabila mungkin kayak dia lebih mengalihkan pembicaraan ketika kamu tanya tentang masa lalu dia. Jadi jangan heran apabila dia tuh kayak seolah mengalihkan topik yang lain gitu apabila kamu menanyakan tentang masa lalu dia gitu. Karena dia paling sejujurnya itu kayak paling gak suka gitu ketika kenapa sih gitu kita hidup ini harus ke depan gitu, ngapain kita harus menatap ke belakang. Jadi seperti itu, kamu benar-benar harus banyak ekstrasi ya. Oke. Career transition.
ada kartu passion, ada kartu comfort, ada kartu priorities, ada kartu patience. Oke. Jadi di sini ada kartu credit transition and passion. Artinya dia tipe seseorang yang suka, dalam artian tuh suka selalu berpikir maju. Dalam artian tuh bukan berarti orang ini nggak bersyukur, bukan. Tetapi orang itu gini loh. Orang ini tuh kan udah milikin, misal gitu ya, dia udah milikin A gitu ya. Dia nggak langsung merasa puas dan merasa lega gitu ya, karena yang dimilikin dia cuma A aja, bukan. Dalam artian tuh ini bukan dalam masalah hubungan ya, tetapi lebih ke masalah karir gitu. Jadi dia itu kayak tipikal seseorang yang ingin selalu berpikir maju gitu ya. Dia nggak cukup puas terhadap apa yang sudah dia capai saat ini. Bukan berarti dia nggak bersyukur, bukan. Karena ini sifat yang dalam artian tuh kayak dia selalu ingin maju, lebih baik dan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Di sini bisa dibilang tuh kayak antara kamu dan dia memiliki banyak kesamaan gitu ya. Kesamaan tuh apa sih gitu ya? Ya mungkin dari segi hobi, mungkin dari segi makanan gitu, mungkin dari segi hiburan gitu. Antara kamu dan dia sih lebih banyak kesamaan, walaupun ya masih ada sedikit perbedaan, tapi yang mendominasi sih kesamaan gitu. Terus dia juga seseorang yang bisa dibilang tuh apa ya, bisa bikin kamu kayak ngerasa nyaman banget gitu, walaupun ya bisa dibilang tuh kayak kedekatan kalian tuh masih barusan gitu. Tapi aku melihat bahwa orang ini tuh kayak bener-bener tahu bagaimana cara menaklukkan kamu, dan itu yang membuat kamu itu seolah itu kayak langsung kelepek-kelepek deh sama dia gitu. Kayak seolah itu ini orang kok berbeda ya gitu, ini orang itu kayak bener-bener aku ngerasa bahwa apakah mungkin dia belahan jiwaku atau mungkin dia memang jodohku gitu. Yang kayak seolah itu kamu langsung berpikir ke situ gitu, karena ya basically-nya dia itu kayak bener-bener udah bisa bikin ngebuat kamu kayak ngerasa nyaman gitu ya. Sebenarnya dia nggak terlalu mengulik banyak tentang diri kamu, tapi orang ini tuh tahu bagaimana cara memperlakukan kamu gitu. Bahkan bisa dibilang kamu bisa membandingkan gitu daripada masa lalu kamu di saat pertama kali kenal gitu. Dia itu orang yang benar-benar berbeda, yang bisa ngebuat kamu ngerasa nyaman. And then terus di sini ada kartu prioritas. Memang ya setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Cuman di mata dia gitu ya. Dalam artian tuh memang pekerjaan itu penting gitu. Tapi nggak ada yang lebih penting daripada orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya sesibuk-sibuknya dia, sebanyak-banyaknya aktivitas dia tidak akan pernah melupakan orang yang dia sayang. Tandanya itu apa? Ya mungkin nggak bisa ya dia dalam artian tuh menemani kamu full 24 jam 100%, nggak mungkin gitu. Yang jelas tuh kayak walaupun dia ngebalesnya telat, walaupun dia mungkin agak sedikit terlambat, tapi kan setidaknya dia akan tetap terus menghubungi kamu. Artinya apa? Ya ini sebagai wujud, sebagai apa ya, sebagai sebuah wujud bahwa dia tidak akan pernah dalam artian tuh lupa sama orang yang dia sayang, walaupun dia menyadari bahwa aktivitas dia itu begitu banyak, pekerjaan dia juga begitu padat. Jadi seperti itu. Yang saya lihat dia juga tipe seseorang yang sangat pandai dan sangat pintar gitu ya, sangat smart dalam memelihara sebuah hubungan. Jadi mungkin gitu ya, apabila antara kamu dan dia saling ribut satu sama lain gitu, yang akan mendominasi seolah itu ingin melindungi gitu ya, ingin memelihara itu dia. Jadi seperti itu. Dan kamu pun juga sama gitu. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang ini tuh orang yang apa ya, dalam artian tuh kayak sebenarnya itu bukan paling parno tapi paling panik gitu ketika ada suatu hal yang kayak antara kamu dan dia marahan atau bagaimana gitu. Keinginan atau hasrat untuk yang kayak ingin menyudahi pertengkaran ini tuh kayak sepertinya dia, entah dia tiba-tiba ya udah lebih milih diem aja gitu, karena dia sadar gitu apabila kamu dibalas dengan perkataan gitu, pasti ini nggak bakalan kelar, pasti juga akan ada sebuah perkataan baru yang nggak bakalan kelar gitu. Jadi ya mungkin tuh kayak oke lah, biar India tuh kayak aku lebih milih diam aja gitu ya, biar situasinya itu benar-benar stabil, biar suasananya itu benar-benar tenang gitu. Baru setelah itu kita pikirkan tentang bagaimana cara kedepannya. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut buat teman-teman yang milih kartu selanjutnya. Ini kita tata terlebih dahulu ya.
Yes, yes, yes. Oke. Ya ampun, lampunya mati karena ini tuh kayak lampu layar sentuh gitu. Tahu nggak sih? Jadi kayak tiap kesenggol off. Nggak tahu gimana nih ya caranya ya. Oke. Di sini ada kartu The Lovers. Ya, The Lovers. Sesuai dengan judul temanya dan deskripsinya tentang siapa belahan jiwamu dan bagaimana ciri-ciri detail gitu ya soulmate-nya kamu nantinya. Oke. Yang jelas mungkin antara kamu dan dia, buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu, ya perkenalan kalian tuh bukan perkenalan secara langsung. Ya kebanyakan tuh kayak perkenalan online atau mungkin lewat dunia maya atau mungkin lewat sosmed. Dan di sini antara kamu dan dia gitu ya, sepertinya tuh kayak belum pernah ketemu satu sama lain. Jadi bisa dipastikan tuh ini adalah orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Kamu nggak tahu dia gitu ya, kamu nggak tahu dia aslinya seperti apa gitu. Yang jelas orang ini tipikal seseorang yang mungkin gitu ya, bisa dibilang tuh kayak entah kenapa gitu. Padahal antara kamu dan dia juga baru kenal, tapi rasanya gitu ya kayak kamu udah mengenal dia itu udah lama banget. Karena basically ya ini sama seperti nomor satu tapi berbeda energi ya. Dia mampu bikin kamu ngerasa nyaman, ngerasa tenang, ngerasa ya kayak seolah-olah kamu itu disayangi sama dia, dicintai sama dia gitu. Di sini aku ngerasa bahwa kamu juga ada gitu ya sisi keraguan di dalam diri kamu, flashback ke belakang sebelumnya, karena aku juga melihat masa lalu cinta kamu juga nggak semulus seperti apa yang kamu harapkan. Tetapi entah kenapa di saat kamu dekat dengan dia sepertinya tuh energinya berbeda dan kamu merasa yakin bahwa ini adalah orang yang nantinya akan gitu ya dalam artian itu membahagiakan kamu, dan itu juga merupakan salah satu harapan dan doa kamu gitu ya ketika nanti ketemu sama orang ini. Terus di sini yang saya lihat ya, antara kamu dan dia juga sama, banyak kesamaan satu sama lain. Dan dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh nantinya bisa ngertiin dan ngimbangin karakter kamu gitu. Mungkin kamu kan tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak sedikit emosi, terkadang gampang frontal gitu. Apabila kamu datang di tangan yang salah, maka terkadang hubungannya tidak bisa berjalan lama gitu, karena basically gitu ya dia nggak bisa ngimbangin kamu. Tapi kalau orang ini berbeda gitu, sepertinya tuh kayak antara kamu dan dia bisa saling mengimbangi satu sama lain gitu. Misal kamu orangnya sedikit gampang pemarah gitu, dia bisa gitu ya mengambil titik terendah kamu gitu sampai mungkin dalam artian tuh kayak kamu ngerasa tenang, ngerasa apa gitu, baru gitu ya orang ini tuh akan dalam arti memberikan sebuah penjelasan gitu. Terkadang ada seseorang yang sampai berantem otot-ototan gitu, tapi kalau orang ini tidak gitu. Jadi benar-benar tiba seseorang yang bisa ngimbangin kamu. Terus juga di sini sepertinya gitu, aku merasa bahwa nantinya masa pendekatan antara kamu dan dia itu kayaknya nggak butuh waktu yang lama, karena ya kamu ngerasa gitu baru kenal sama dia aja rasanya kayak udah kenal dia lama banget gitu. Itu artinya apa? Ya kamu bener-bener udah ngerasa nyaman sama dia. Terus di sini orangnya sih memang ya bisa dibilang tuh kayak bisa romantis gitu, tapi romantisnya tuh yang nggak terlalu over, yang nggak terlalu lebay gitu. Jadi kayak orangnya tuh bisa diajak untuk romantis lah gitu. Terus di sini yang saya lihat orangnya juga biasa seseorang yang ceria dan menyenangkan. Artinya apa? Ya kayak ketika kamu dalam artian tuh dekat dengan dia nantinya gitu. Kayaknya kamu ngerasa bahwa orang ini kok bawaannya happy ya, kayak nggak punya masalah, nggak punya apa gitu. Ya sejujurnya orang ini memang tipe seseorang yang dalam artian tuh menyenangkan gitu. Menyenangkan toh kayak ya setiap manusia pasti memiliki masalah gitu ya, masalah pribadi masing-masing. Tapi orang ini tuh tahu bagaimana cara mungkin tuh menghandle psikologis dia biar tidak terdeteksi atau terlihat gitu ya sama orang yang dia sayang, atau mungkin sama temennya, sama sahabatnya, sama keluarganya. Padahal ya mungkin banyak suatu hal yang dia tutup-tutupin gitu ya, rasa sakit yang dialami gitu. Cuman orang ini tidak ingin terlalu memperlihatkan hal tersebut. Di sini aku juga melihat ya bahwa intinya tuh entah kenapa gitu, kayaknya antara kamu dan dia itu
saling terkoneksi satu sama lain gitu. Artinya tuh apa? Kayaknya tuh walaupun kalian tuh kayak tanpa pembicaraan gitu, tapi antara kamu dan dia tuh kayak sebenarnya tuh kayak hati kalian udah sama-sama saling berkomunikasi gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak mungkin gitu ya, dari sisi kayak tanpa dia ngomong gitu ya, dari sisi pandangnya dia gitu. Kayak mungkin dari deketnya aku saat ini sama dia gitu, aku kayak ngerasa bahwa orang ini tuh sesuatu hal tuh yang berbeda gitu. Dia itu kayak orangnya tulus, orangnya sabar gitu ya, orang yang memang selama ini aku cari gitu. Jadi kayak seolah-olah ada sebuah ikatan batin gitu loh, intinya tuh seperti itu. Dan di sini aku yakin bahwa nantinya antara kamu dan dia gitu, kayaknya nggak bisa saling berjauhan satu sama lain. Ya, misalnya gitu ya, setiap hubungan kan tidak mungkin gitu ya. Seterusnya itu kayak ya harapan saya sih seperti itu. Tapi memang yang saya lihat gitu ya, di sini tuh kayak walaupun nantinya kamu dihadapkan sama sebuah masalah besar gitu ya, sama sebuah masalah besar, cuman pasti ujung-ujungnya kalian nantinya tuh bakalan deket lagi gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak orang ini akan tetap terus terikat sama kamu karena sejujurnya basically gitu ya, batin kalian tuh kayak udah saling terikat satu sama lain. Terus di sini aku juga melihat walaupun antara kamu dan dia banyak perbedaan, cuman hal tersebut tidak menghalangi untuk dia selalu sayang dan mencintai kamu. Dan di sini orangnya juga dewasa. Kalau mungkin dari segi usia sih orangnya bisa dibilang tuh kayak lebih lebih dewasa dia daripada kamu. Tapi kamu jangan heran ya gitu, walaupun mungkin dia lebih dewasa dari kamu dari segi usia, tapi orang ini mampu kok gitu ya ngimbangin. Misal antara kamu dan dia perbedaannya 5 tahun gitu ya, dia 5 tahun lebih tua daripada kamu. Jangan berharap tuh kayak, jangan ngira bahwa kamu itu kayak dia, wah ini pasti orang ini kolot banget nih gitu, wah ini pasti orang kayak gimana nih, no. Tetapi dia masih tetap gitu ya bisa ngimbangin yang kayak dengan perbedaan segitu gitu ya, dia bisa ngimbangin gitu loh, bisa mengimbangin perbedaan usia tersebut. Aku juga di sini melihat sih gitu ya, Rona ketulusan di dalam hati dia gitu. Nantinya tuh kayak entah kenapa, kayaknya orang itu kayak ngerasa seneng banget bisa deket sama kamu. Dia juga kayak ngerasa sama sih ya, antara kamu dan dia tuh kayak sama-sama ngerasa nyaman satu sama lain gitu. Dan di sini sepertinya orangnya itu tipe seseorang yang bisa dibilang tuh humoris ya gitu. Dalam artian tuh kayak enak dan bisa diajak bercanda gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak terkadang gitu ya, biar kalian tidak terjebak dalam situasi yang membosankan gitu. Pasti orang ini tuh kayak ada suatu hal gitu ya, bercanda-bercanda dikit gitu, yang seolah itu untuk mencairkan suasana biar nggak terlalu tegang, biar nggak terlalu monoton terus pemikirannya itu terus gitu. Terus di sini aku juga melihat sih ya bahwa nantinya tuh kayak bener-bener dia tuh kayak ngerasa menemukan kamu adalah sebuah hal tuh yang sangat bagi dia gitu ya, menjadi suatu hal tuh yang sangat apa ya, suatu hal yang bagi dia tuh merupakan sebuah keberuntungan gitu, intinya tuh seperti itu. Terus aku juga melihat sih bahwa nantinya antara kamu dan dia akan sama-sama gitu ya. Mungkin aku di sini lebih melihat antara kamu dan dia, bagi kamu yang memilih kartu nomor 2, aku melihat bahwa kalian sepertinya lebih banyak LDR gitu. Jadi antara kamu dan dia nantinya itu akan sama-sama saling memikirkan satu sama lain dan saling menahan rasa kerinduan. Karena basically yang saya lihat dia tuh tipe seseorang yang sebenarnya tuh suka gitu ya, ketemu sama pasangannya atau ketemu sama orang yang dia sayang secara langsung daripada mungkin tuh hanya sekedar lewat sosmed. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa dia tipikal seseorang yang kayak nanti kamu ngerasa bahwa ini kok kayaknya hubungan ini tarik ulur nggak jelas ya, bukan nggak jelas sebenarnya gitu, tapi memang dia tipikal seseorang yang sangat memperhitungkan apalagi sama masalah dunia percintaan gitu. Jadi kayak kamu nantinya tuh akan ngerasa bahwa ini orang sebenarnya aku udah nyaman banget sama dia, dan aku juga ngerasa bahwa kayaknya dia juga nyaman sama aku gitu. Tapi kenapa gitu kok kayaknya masih dia tuh belum mengungkapkan ya kapan hubungan ini dibawa lagi ke jenjang yang lebih serius gitu. Nantinya kamu akan menunggu hal tersebut tuh ya bisa dibilang tuh memakan waktu yang membutuhkan kesabaran gitu. Tapi bukan berarti dia tidak ingin serius atau
atau niat gitu ya, niat serius sama kamu bukan seperti itu. Tapi yang Clarissa lihat sih dia memang penuh dengan pertimbangan gitu, karena bagi dia pernikahan gitu ya cukup dia lakukan satu kali dalam seumur hidup gitu. Jadi makanya tidak boleh ada sebuah penyesalan, tidak boleh ada sebuah rasa keraguan gitu. Makanya orang ini tuh kayak lebih memilih gitu ya, dalam artian tuh kayak melakukan proses pendekatan lama nggak masalah gitu, tapi hasilnya maksimal daripada perkenalan singkat tapi ujung-ujungnya mengecewakan gitu. Karena bagi dia pernikahan gitu itu suatu hal yang sangat sakral gitu. Jadi kayak bener-bener nantinya membutuhkan sebuah proses yang memakan kesabaran yang cukup tinggi gitu. Karena apa gitu ya, orang ini sangat memperhitungkan apalagi masalah jodoh. Oke, dan di sini siapa belahan jiwa kamu dan gimana sih ciri-ciri detailnya? Oke, tadi kita lihat ya untuk versi tarot, versi pendamping untuk menghasilkan jawabannya lebih detail lagi. Oke, ada kartu Five of Swords. Oke. High Priestess. Yes. Ada kartu The Hierophant. Kemudian ada kartu ini ya. Di sini aku melihat sih ya bahwa flashback ke belakang nih doi atau nih orang gitu ya, yang membuat dia hati-hati dan waspada gitu ya, dan sangat mempertimbangkan masalah jodoh adalah ya mungkin orang ini tuh pernah ya suatu ketika dulu flashback ke belakang itu kayak ngerasa dimanfaatkan gitu ya, kebaikan dia, kepercayaan dia dimanfaatkan entah sama mantannya atau sama masa lalu dia. Itu yang membuat dia jadi jauh lebih hati-hati dalam melangkah gitu, karena dia tidak ingin gitu ya, dalam artian tuh terjebak dalam lubang yang sama. Di sini aku juga bisa melihat gitu ya, ketika orang ini sudah benar-benar mendapatkan seseorang yang bisa dibilang tuh kayak layak untuk dia pertimbangkan gitu ya, untuk dia jadikan sebagai pendamping hidupnya gitu. Orang ini tidak pernah lupa gitu ya, dalam artian tuh berdoa dan memohon sama Tuhan biar intinya tuh kayak diperlihatkan gitu, ini orang yang terbaik untuk aku atau tidak gitu, ini orang sesuai nggak sama aku gitu. Jadi kayak bener-bener ya bukan cuma itu aja, tapi dia juga selalu mendoakan gitu ya, mendoakan biar orang yang dia sayang itu selalu diberi keselamatan, selalu diberi keberkahan, selalu apa ya, dalam arti diberi kemudahan dalam menjalani apapun gitu. Karena di sini yang aku lihat gitu, dia bukan cuma bagus di dunia aja gitu, tapi dianya juga bagus nantinya tuh kayak menuntun kamu di alam sana gitu. Jadi orang ini tuh kayak benar-benar bisa layak lah nantinya untuk kamu pertimbangkan gitu, karena bisa dibilang tuh kayak kalau misalnya dia seorang laki-laki ya berarti dia bisa menjadi panutan yang baik untuk istrinya kelak. Dan apabila dia seorang perempuan, maka orang ini tuh kayak layak untuk kamu pertimbangkan, karena dia nantinya tuh benar-benar bisa apa ya, dalam artian tuh menaati gitu ya apa yang sudah kamu katakan sama dia gitu. Karena kalau misalnya dia seorang perempuan gitu ya, dan kamu seorang laki-laki, ya kamu kan nantinya yang akan menjadi kepala rumah tangga gitu, dan nantinya dia akan mengikuti gitu ya, menuruti arahan dari suaminya. Kalau misalnya yang tadi saya sebutkan di sini dia adalah seorang laki-laki, ya maka dia seseorang yang layak gitu ya untuk kamu pertimbangkan menjadi pendamping hidup kamu, karena dia bukan cuma menuntun kamu di dunia aja gitu, tetapi orang ini juga nantinya mampu membahagiakan kamu di alam sana gitu, karena basically jiwa spirit dia itu yang sangat tinggi gitu. Terkadang kan di zaman yang seperti ini tuh susah gitu ya mencari seseorang yang bisa membahagiakan kamu mungkin di akhirat itu kan sangat sulit gitu. Yang ada kan cuma menyenangkan kamu di dunia aja gitu, dan orang ini tuh kayak bener-bener di zaman seperti itu masih memegang teguh gitu ya moral-moral keagamaan. Terus di sini ada kartu The Hierophant gitu. The Hierophant tuh yang artinya tuh kayak dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh apa ya,
mungkin seperti yang saya bilang tadi gitu, kamu akan terjebak dalam situasi yang kayak nih orang sebenarnya serius atau enggak gitu, nih orang sebenarnya niat mau ngajak aku ke jenjang serius atau enggak gitu. Karena itu yang nantinya itu akan menjadi kendala kamu. Itu akan dalam arti itu membutuhkan waktu, kesabaran yang cukup panjang, karena basically dia kan sangat selektif dalam memilih gitu. Tetapi orang ini tuh tipikal seseorang yang pasti gitu. Dalam artian tuh ya apabila dia udah benar-benar ngerasa siap dan udah ngerasa yakin gitu, pasti nggak akan lama kamu akan diajak untuk menemui orang tua dia gitu. Karena apabila dia sudah pernah menemukan kamu dengan orang tuanya, itu tandanya berarti dia udah mulai mempertimbangkan kamu gitu ya, untuk selangkah lagi gitu ya menuju ke keseriusan. Jadi seperti itu. Di sini King of Wands gitu. King of Wands tuh kayak apa sih ya? Mungkin yang bikin nantinya, yang bikin kamu ngerasa galau ke dia di saat gitu ya, ketika kayak kenapa sih gitu, di saat aku udah menemukan seseorang yang pas banget, ketika aku udah menemukan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan aku gitu, tapi kenapa jarak kita berjauhan. Itu yang bikin kamu nantinya tuh kayak ngerasa galau. Karena ya sejujurnya gitu, kamu akan lebih seneng gitu ya apabila selalu berada di samping dia gitu. Karena itu yang sebenarnya itu kayak menjadi angan-angan dan cita-cita kamu gitu. Jadi nanti yang bikin kalau itu hanya ruang, jarak, dan waktu aja yang nantinya itu memisahkan kalian gitu. Jadi itu yang nanti membuat kamu juga ngerasa sedih. Terus kita lihat juga kalau di sini aku ngerasa bahwa mungkin ya sebagian dari kalian saat ini udah ada yang baru mengenal dia, dan sebagian juga dari kalian tuh ada yang masih ngerasa belum menemukan gitu. Dan mungkin saat ini yang kamu udah ngerasa dalam arti udah deket gitu ya, udah kenal sama dia, ya ini adalah langkah yang tepat gitu ya untuk kamu dalam artian tuh mulai sama-sama saling mempelajari karakter satu sama lain gitu. Karena semakin cepat ya semakin bagus gitu, kamu akan jadi lebih sama-sama saling mengerti nantinya gitu. Dan dia juga nantinya nggak akan butuh waktu lama untuk mempertimbangkan kamu gitu, karena ya bisa dibilang kamu sudah melakukan pendekatan gitu ya, udah sama-sama saling terbuka di awal. Untuk orangnya sih orangnya terbuka, tapi terbukanya dia itu masih ada batasan gitu. Artinya itu apa? Dia nggak langsung menceritakan apa yang pernah mungkin tuh bukan berarti dia tertutup, bukan, tetapi orangnya sih terbuka. Cuman kayak orangnya tahu porsi gitu, dimana dia baru kenal tuh batasan mana yang bisa dia katakan dan mana yang tidak. Jadi seperti itu. Terbuka sih terbuka gitu, tapi nggak yang langsung full total gitu. Baru kalau misalnya antara kamu dan dia udah bener-bener dekat, udah lama banget, ya pasti dia akan sedikit demi sedikit akan menceritakan tentang apa yang pernah dialami di masa lalu gitu. Bedanya kalau yang nomor 1 di pilihan yang pertama tadi kan, dia tipe seseorang yang tidak terlalu suka dibahas masa lalu dia. Tapi kalau orang ini mah nggak, dia terbuka aja gitu. Tapi memang kayak nggak langsung full totally 100% gitu ya, 100% terbuka gitu ya, apa yang pernah dialami di masa lalu, no. Tapi dia benar-benar kayak secara perlahan gitu. Nanti kamu akan tahu bagaimana kisah dan perjuangan dia di masa lalu. Jadi seperti itu. Di sini nantinya ya yang saya lihat, dia tidak akan pernah apa sih ya, dalam artian tuh kayak merasa menderita, merasa sengsara gitu ya dalam memperjuangkan kamu gitu. Karena setelah dia nantinya tuh benar-benar menemukan kamu gitu ya, dalam artian tuh ya dia menganggap bahwa ini adalah suatu anugerah yang memang ya udah gitu ya, memperjuangkan kamu adalah sebuah anugerah gitu ya, memang dititipkan sama Tuhan untuk dijalani. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang nantinya itu apabila dia udah ngerasa sayang gitu ya, udah ngerasa sayang sama kamu, udah ngerasa senang sama kamu gitu, maka orang ini yang nantinya tuh
ada energi yang kayak seolah dia itu takut kehilangan kamu gitu. Memang untuk di awal sih tidak begitu kelihatan, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan proses yang terjadi, kamu bisa melihat gitu ya, bisa melihat dan menilai sendiri dia nantinya seperti apa. Jadi kayak ketika orang ini sudah menemukan tambatan hati dia udah ngerasa nyaman, udah ngerasa senang gitu, maka orang ini yang akan lebih besar gitu ya, takut kehilangan hubungan yang sudah dia perjuangkan. Dan kamu pun juga sama gitu, cuman yang saya lihat tuh yang lebih mendominasi sih dia gitu. hmm, di sini ada kartu Queen of Swords gitu. Artinya tuh Queen of Swords tuh gini sih. Eh, Nanti gitu ya, nanti ada nantinya. Jadi kayak misal antara kamu dan dia udah bener-bener real gitu ya, real udah jadian, udah relationshipan gitu, maka nanti kan kamu itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak gampang sedikit cemburu dan ngerasa curigaan gitu. Tapi aku di sini tuh kayak ngelihat ketika kamu sudah bersanding sama dia, orang ini kayak mampu memberikan apa ya, dalam arti itu heal gitu ya, menghealing gitu ya, menghealing diri kamu itu kayak biar kamu bisa ngerasa tenang gitu, bahwa aku ini nggak sama dengan masa lalu kamu gitu. Aku ini orang yang benar-benar percaya gitu ya, bahwa intinya tuh kayak percaya terhadap komitmen yang sudah kalian buat gitu. Dan orang ini tuh kayak nggak ada keinginan untuk menyakiti kamu, mengkhianati kamu gitu, karena dia udah ngerasa gitu ya, menemukan kamu adalah sebuah anugerah gitu ya, dan dimana anugerah tersebut ya nggak boleh dia sia-siakan gitu. Jadi kayak benar-benar yang flashback ke belakang kemarin gitu ya, sebelum kamu kenal sama dia gitu ya, ketika kamu ngejalin hubungan sama mantan kamu gitu, kamu pasti ada gitu perasaannya, kayak mungkin curiga, mungkin ngerasa cemburu, mungkin ngerasa takut dihianati gitu, karena mungkin masa lalu kamu pernah melakukan hal yang menyakiti perasaan kamu gitu. Dan itu yang kayak nantinya itu akan kamu bawa gitu ketika kamu menjalin hubungan bersama dia. Tapi bedanya orang ini tuh kayak mampu meyakinkan kamu bahwa dia tidak sama seperti masa lalu kamu, dan itu yang membuat kamu kayak ngerasa seneng aja, ngerasa bahagia gitu. Karena jujur gitu, ngerasa cemburu, curiga itu bagi kamu itu kayak menyiksa batin gitu, karena hidup kamu itu dipenuhi dengan ketertekanan, bukan kebahagiaan gitu. Tapi setelah datangnya dia di dalam kehidupan kamu, kamu nantinya akan merasakan sebuah perubahan yang cukup besar, dimana dia bisa meyakinkan gitu ya, bahwa aku ini nggak sama dengan masa lalu kamu. And then Queen of Cup gitu. Queen of Cup tuh nantinya setelah kamu bener-bener yang kayak serius sama dia gitu ya, yang kayak serius sama dia, menjalin hubungan sama dia gitu, dimana akan ada suatu hal gitu ya, yang sebenarnya tuh kayak ingin kamu capai secara bersama-sama gitu. Jadi kayak mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya, kamu memiliki sebuah ide usaha apa gitu, tapi kamu belum sempat melakukannya gitu, karena basically kamu nggak ada yang mensupport dan mendukung atas apa yang ingin kamu lakukan. Tapi di saat dia sudah hadir di dalam kehidupan kamu, aku yakin pasti orang ini akan memberikan support dan dukungan secara penuh sama kamu, baik moral, baik materi gitu ya, baik batin gitu. Dan di sini orangnya memang tipe seseorang yang kayak gini loh. Kamu bebas melakukan apapun asalkan yang kamu lakukan itu baik bagi diri kamu maupun orang lain gitu, dan bermanfaat juga gitu bagi orang-orang di sekitar gitu. Dia pasti bakalan mensupport kamu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa dia adalah orang yang mampu membangunkan kamu dari mimpi buruk kamu, yang artinya apa? Ya mungkin di saat datangnya dia di dalam hidup kamu, kamu kayak ngerasa hidup ini kesepian, gak ada artinya gitu, karena kamu merasa bahwa menjalani cinta tetapi dipenuhi dengan pengkhianatan gitu, terus-terusan galau, terus-terusan sedih gitu. Tapi setelah hadirnya dia di dalam kehidupan kamu jadi kayak ngerasa bahwa ya sebenarnya cinta sejati itu ada, soulmate itu ada gitu. Buktinya ya aku bisa bangkit gitu ya dari keterpurukan ini, jadi seperti itu. Dan kita coba lihat, you know what to do. Angel terapi, creative reading, all is well, ada kartu leadership. Oke, di sini
aku melihat sebuah energi ya, dimana bahwa kamu gitu ya, di dalam hidup dia tuh kayak seolah udah menerangi gitu ya. Dalam artian tuh kayak udah menerangi perasaan dia. Yang artinya tuh apa sih gitu ya? Mungkin sebelum apa ya, dalam artian tuh datangnya kamu gitu, dia seolah itu nggak mendapatkan aura atau warna di dalam kehidupan cinta dia. Dan nanti gitu ya, kamu juga bagaikan sebuah apa sih ya, dalam artian tuh kayak pelita di saat dia akan melakukan sebuah kesalahan gitu. Jadi misal orang ini tuh ingin entah berbuat hilaf, entah berbuat apa gitu. Tapi seketika gitu ya, ketika dia langsung ingat kamu gitu, maka orang ini tuh akan kembali ke jalan yang tepat gitu loh. Jadi kayak seolah nih aku ini nggak boleh nih gitu ngecewain orang yang udah aku sayang gitu ya, orang yang aku udah perjuangin gitu. Karena ya bagaimanapun juga gitu ya, dia adalah seseorang yang paling aku sayang gitu. Jadi kayak seolah itu seperti itu. Hmm, di sini juga orang ini tuh apa ya, orang ini tuh kayak bener-bener mampu memberikan kamu energi ketenangan. Artinya apa? Ya mungkin di saat kamu sedang tertimpa sebuah masalah, sedang terjebak dalam situasi yang sulit, di saat datangnya dia, mungkin tuh kayak kamu ngerasa bahwa hidup ini sendiri gitu, karena nggak ada seseorang yang mampu memberikan support dan dukungan terhadap diri kamu. Tapi setelah datangnya dia gitu, seolah orang ini tuh kayak mampu memberikan treatment healing gitu. Seolah tuh kayak orang ini mampu menenangkan kamu, mampu memberikan solusi yang terbaik gitu ya, dan mampu menstabilkan kamu gitu. Karena sebelumnya ya udah gitu, ketika kamu dihadapkan sama sebuah masalah gitu, rasanya pening, pusing, panik nggak karuan gitu. Tapi setelah datangnya dia, ya kamu bisa merasakan sebuah perbedaan 360 derajat gitu ya. Kamu jauh lebih tenang, lebih slow, tapi lebih tahu bagaimana cara memecahkan masalah tersebut gitu. Creative reading gitu, creative reading. Mungkin nantinya kamu nggak akan tahu bagaimana isi hatinya dia gitu, karena dia tuh tipe seseorang yang kayak gini loh. Ya udah gitu, aku cinta kamu ini apa adanya, aku tulus sama kamu ini apa adanya gitu. Cukup hanya aku dan Tuhan yang tahu gitu. Dan intinya tuh kamu sebagai pasangan dia gitu. Jadi walaupun orang ini tidak terlalu membeberkan gitu ya tentang rasa cinta dan sayangnya dia ke kamu gitu, tapi kamu bisa merasakan sentuhan ketulusan dari cara dia memperlakukan kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini aku jadi lebih melihat ya bahwa nantinya kamu akan menjadi pribadi yang lebih perfect lagi. Artinya itu apa ya? Kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya setelah datangnya dia di dalam hidup kamu gitu. Kamu jadi lebih dewasa, kamu jadi lebih disiplin, kamu jadi lebih bisa menghargai waktu gitu. Karena ya orang ini mampu memberikan contoh yang terbaik sama orang yang dia sayang gitu. Jadi kayak oke lah gitu. Dia tuh kayak enggak, terkadang ada seseorang yang kayak gini loh, dia nyuruh ini nyuruh itu sama pasangannya tanpa berkaca diri dia sendiri gitu. Tapi kalau orang ini tidak gitu, dalam artian tuh kayak aku akan melakukan hal yang positif dengan tujuan tanpa aku menyuruh, biar kamu bisa mengikuti gitu ya sisi positif yang udah dia jalani. Jadi seperti itu. Terus untuk orang ini sih, aku melihat bahwa ketika orang ini sudah mendapatkan seseorang yang dia sayang gitu, maka nggak boleh ada orang lain yang bisa menggeser posisi kamu atau mengisi hati kamu gitu. Karena memang dia tipe seseorang yang sangat menghargai sebuah proses dan sangat menghargai sebuah perjuangan gitu. Dia tidak ingin, dalam artian tuh, perjuangan yang lama sudah dia bangun dihancurkan hanya waktu yang singkat gitu, karena bagi dia itu merupakan hal yang sia-sia. Jadi ya mungkin bisa dibilang tuh dia memang tipe seseorang yang apa ya, konsisten dan komitmen di dalam sebuah hubungan. Jadi seperti itu. Jadi overall sih aku melihat bahwa ya dia orang yang bagus untuk kamu pertahankan, orang yang baik. Cuman ya memang dikaliku kesabaran yang nantinya memang akan kamu hadapi, karena dimana orang ini tuh kayak nggak ingin terlalu gerusah-gerusu dalam menjalani sebuah hubungan. Jadi benar-benar dia pertimbangkan terlebih dahulu bibit bebet bobotnya gitu ya, sebelum dia melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi seperti itu. Connect of one. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya. Sebentar Clarissa mau minum dulu karena ini gorokan udah mulai rasanya kayak semriwing. Oke.
Lanjut ya. Di sini yang nomor 3 tentang siapa belahan jiwamu, detail tentang ciri soulmate-mu nanti ya. Oke. Di sini aku melihat bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, ya di sini sih ini sama seperti nomor 2, dia orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Dan orang ini datang di saat waktu yang tepat gitu. Artinya apa? Ya mungkin orang ini tuh datang di saat kamu benar-benar ngerasa butuh seseorang yang mampu memberikan support dan dukungan. Orang ini datang di saat kamu mungkin tuh kayak baru aja ngerasa disakitin atau mungkin dihianati. Orang ini tuh di saat butuh ya, dalam artian gini, orang ini datang di saat memang kamu butuh seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk kamu serius. Orang ini datang di saat intinya tuh kayak kamu membutuhkan apa ya, kasih sayang gitu ya, karena kamu udah muak gitu ya apabila ya harus menjalin hubungan yang mungkin tuh kayak eh baru gitu ya, baru aja pacaran gitu, tapi udah beberapa lama udah putus lagi, akhirnya adaptasi lagi, buka lagi, putus lagi, adaptasi lagi gitu. Jadi kayak orang ini tuh datang memang di saat kamu membutuhkan keseriusan. Jadi seperti itu. Untuk ciri-cirinya mungkin dari segi fisik ya, orang ini bisa saja seumuran sama kamu, bisa juga lebih muda dari kamu, bisa juga lebih tua, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Untuk di sini memang sih mungkin tuh kayak orangnya terlihat kaku, terlihat strength. No, tapi tidak gitu. Orang ini tuh kayak orang yang bisa diajak bercanda kok gitu ya, apabila memang waktunya tepat gitu. Dan di sini juga orangnya sih menyenangkan gitu. Orangnya juga menyenangkan dan mampu dalam artian tuh meredam situasi yang memanas. Artinya tuh apa gitu. Entah kenapa gitu ya. Ketika kamu ada masalah sama dia, yang tujuan kamu ingin marahin dia gitu, kayaknya bawaannya kamu nggak bisa marah sama dia. Itu yang artinya apa? Ya dia bisa menstabilkan situasi yang panas gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya ya udah kamu nggak jadi marah gitu. Padahal kayak kamu udah menata nih ya gitu. Nih kalau orang nih telepon aku, kayak aku nanti ya tuh kayak beberapa gitu, aku ingin marah sama dia karena aku kecewa gitu, tapi ujung-ujungnya kamu nggak bisa marah sama dia gitu. Nah ini seperti itu. Untuk di sini ciri dan karakter dia tipikal seseorang yang tidak ingin membebani orang lain. Artinya apa gitu? Ya terkadang ada seseorang tuh yang kayak gini loh, suka merecoki kehidupan orang lain ya, atau minta bantuan sama teman, minta bantuan sama sama pasangan, minta bantuan sama saudara, sama siapa gitu. Tapi kalau dia itu tidak benar-benar pure, murni mandiri, dia udah dewasa, berarti dia harus sudah siap gitu ya menghadapi kerasnya kehidupan. Jadi dia tipe seseorang seperti itu. Dan dia juga tipikal seseorang yang mungkin apabila dia seorang laki-laki, dia pemberani gitu ya. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau dia seorang perempuan gitu, ya dia berarti seseorang perempuan yang benar-benar tegas, perempuan yang benar-benar strength gitu. Jadi orangnya bagus sih, baik gitu. Walaupun mungkin banyak orang ya yang memandang dia sebelah mata, tapi sebenarnya orang ini hatinya baik gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa nantinya sih di awal ketemu gitu ya, di awal kalian kenal gitu, kayaknya tuh kalian nggak begitu intens gitu. Tapi nantinya setelah selang beberapa saat gitu, entah kenapa gitu, kayaknya ada suatu hal obrolan yang membuat kalian tuh kayak jadi ngerasa care dan saling memikirkan satu sama lain. Akhirnya ya udah kalian ketagihan, kalian nyambung tiap malam teleponan, tiap malam menanyakan kabar, tiap malam saling memberikan perhatian gitu. Itu pun kalian masih belum jadian gitu, tapi kayak rasanya kamu udah jadian aja sama dia gitu. Dan di sini orangnya juga tipe seseorang yang mampu berpikir dewasa ya, yang artinya tuh kayak orangnya bisa bisa apa ya? Bisa menyesuaikan kamu banget lah gitu. Kamu kan orangnya tuh kayak sedikit manja gitu. Sedikit minta diperhatikan, diberi kasih sayang gitu. Jadi kayak orang ini bener-bener bisa dan tahu bagaimana cara memperlakukan kamu. Untuk menjalin hubungan dengan orang ini sih sebenarnya simple gitu. Dia itu bukan tipikal seseorang yang neko-neko atau terlalu gitu ya menuntut kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu harus kayak apa. No, cukup jadi diri kamu sendiri dan berusaha jujur gitu ya. Itu sih dalam prinsip hidup dia. Jadi sebenarnya menjalin hubungan dengan dia sih sama sih ya. Kayak ke kamu gitu. Kamu kan tipe seseorang seperti itu. Kamu nggak terlalu banyak tingkah, nggak terlalu aneh-aneh. Yang penting ya udah gitu. Kamu harus berusaha jujur dan terbuka. Yang jelas tuh setia gitu. Jadi dia tipe seseorang seperti itu. Dan orang ini mungkin dari segi penampilan sih yang saya lihat tuh kayak apa ya?
orangnya sih stylenya itu kayak bukan fashionable, bukan, tetapi style yang simple gitu. Apapun akan dia pakai gitu. Jadi kayak nggak perlu barang mahal, nggak perlu barang murah. Yang penting pas dengan fashionnya dia, maka dia akan pakai gitu. Jadi kayak bukan orang yang ribet lah gitu, karena dia tipe seseorang yang simple sebenarnya gitu. Dan dia juga tipikal seseorang yang mungkin kamu melihat dia itu seseorang yang di awal tuh sabar gitu ya. Ya memang sih sabar gitu. Orangnya sabar dalam menghadapi kamu gitu. Cuman apabila mungkin ya ada orang yang menyakiti kamu atau mungkin kamu bikin kecewa sama dia gitu. Maka kayak kamu nggak akan bisa ngelihat tuh sisi kesabaran dia gitu. Kayaknya dia menjadi pribadi yang benar-benar berbeda banget gitu. Karena marahnya dia itu sangat menyeramkan gitu. Bisa dibilang tuh kayak dia bisa berubah menjadi pribadi yang sebelumnya tuh kayak belum pernah kamu kenal gitu. Nah, ini orang ini kayak ini pasangan gue atau bukan gitu, karena serem banget kalau marah gitu, apalagi kalau dikecewakan gitu. Jadi dia tiba seseorang seperti itu, terlihat sabar, terlihat kalem gitu, tapi tahu nggak sih sabarnya singa gitu, apabila dia udah bangun akan mengagetkan semua orang. Jadi ini orang tuh seperti itu. Terus hmm, hmm, dia juga yang saya lihat ya, dia tuh mungkin kalau dari segi hobi sih mungkin tuh kayak dia tuh suka musik gitu ya, mungkin tuh kayak suka suka apa ya, suka hiburan gitu. Yang jelas tuh kayak hiburan yang mungkin tuh kayak berbau musik, dan mungkin kamu dan dia itu juga memiliki sama-sama hobi yang suka gitu. Mungkin suka bisa memainkan alat musik, suka mendengarkan musik, memiliki kesamaan lagu yang kamu sukai sama gitu sama dia gitu, karena aku melihatnya seperti itu. Dan di sini untuk energi sih orangnya energinya positif gitu, dan orangnya ringan tangan ya, yang saya lihat ringan tangan dan mampu memberikan jalan yang terbaik ketika kamu meminta arahan atau solusi gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang bagus di mendengarkan aja, tapi dia seorang pendengar yang pasif, artinya ya udah mendengarkan tapi dia tidak bisa memberikan solusi, pasti bakalan loncat ke topik yang lain gitu. Kalau orang bukan tipikal seseorang pendengar yang bagus, tapi kalau orang ini mah benar-benar berbeda menurut saya gitu. Orang ini mendengarkan tapi juga bisa memberikan arahan yang baik gitu. Jadi kayak ini kayak gini gitu, kalau kamu ini seperti itu gitu. Kita akan coba lihat kartu tarot versi pendampingnya. Oke. Oh ya teman-teman semuanya, tetap terus semangat ya puasanya. Jangan sedih, jangan loyo. Kita anggap ya dalam artian tuh kayak segala apapun yang bikin kita marah gitu ya, yang bikin apa, itu adalah sebuah ujian yang memang harus kita hadapi dan kita nggak boleh kepancing gitu. Jadi yang namanya puasa kan kita harus bisa menahan diri, menahan nafsu, menahan amarah, menahan emosi itu. Jadi nggak cuma menahan makan aja. Oke. Knight of Pentacle. Di sini nantinya sepertinya ya seperti yang saya bilang tadi gitu, orang ini tuh kayak datangnya penuh dengan kejutan, artinya tuh kayak kejutan yang tak terduga, tapi datangnya dia di saat waktu yang tepat. Dan di sini ada kartu The Magician. Kartu The Magician tuh kayak menggambarkan tentang, ya bisa dibilang tuh hadirnya dia gitu ya, seolah itu kayak merupakan sebuah keajaiban gitu ya, keajaiban dari Tuhan gitu ya, ketika kamu memang kayak mendambakan seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu, tiba-tiba ya kamu datang juga gitu ya, kedatangan seseorang yang mampu bikin kamu ngerasa nyaman dan memang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi seperti itu. Terus aku juga bisa melihat bahwa nantinya tuh kayak dia juga seseorang yang sebenarnya sih ya, ini sama seperti yang nomor 2 tapi berbeda. Orangnya lebih suka ketemu pasangannya itu secara langsung gitu, karena dengan ketemu secara langsung gitu ya, banyak hal yang nantinya tuh bakalan kalian lakukan gitu ya. Mungkin misal traveling, atau mungkin jalan-jalan ke tempat yang kalian sukai, atau mungkin ngobrol saling bertatap muka gitu. Jadi seperti itu. Karena orang ini tuh kayak suka merencanakan sesuatu hal tuh yang lebih apa ya, yang lebih baru gitu ya, dengan tujuan tuh kayak nantinya tuh biar nggak ngerasa bosen dan jenuh aja sama pasangan gitu. Kalau misalnya ya kita gitu-gitu aja
gitu. Harus ada apa ya, dalam arti sesuatu hal yang bisa menghealing hubungan kita itu biar tetap terus selalu awet adem ayem gitu. Entah mungkin dengan cara pergi kemana, traveling gitu. Ini itu orangnya suka traveling sih, suka hiburan gitu. Hmm, dan di sini yang saya lihat ya, bagi dia gitu ya, dalam artian tuh kayak prinsip hidupnya dia, bahagia itu sederhana dan bahagia itu tidak harus ditukar dengan uang. Ya memang sih nggak munafik gitu ya, orang sekarang butuh uang, tapi barometernya dia, bagi dia bahagia yang sesungguhnya itu kayak nggak bisa diukur dengan uang. Dengan cara apa gitu ya? Ya dengan cara kayak seperti yang tadi gitu ya. Kita berlibur kemana, kita jarang berantem, kita jarang bertengkar, kita melakukan hal yang kita sukai walaupun dengan cara yang sederhana gitu. Jadi bagi dia prinsipnya itu seperti itu gitu. Beda lagi gitu ya. Misal kalian mungkin tuh kayak banyak uang, banyak duit gitu, tapi hidup kalian nggak tentrem gitu, kalian berantem terus gitu. Itu percuma bagi dia gitu, karena dia tuh selalu menekankan gitu ya prinsip, atau mungkin ini adalah salah satu ajaran dari orang tua dia gitu ya, mengajarkan bahwa memang kebahagiaan tersebut tuh kayak tidak harus dengan materi. Jadi seperti itu. Kamu nantinya juga akan segera meninggalkan kesedihan gitu ya yang pernah kamu alami di masa lalu. Artinya tuh apa sih gitu? Ya setelah datangnya dia di dalam kehidupan kamu, ya kamu akhirnya tuh kayak bener-bener bisa merasakan gitu ya sebuah transisi perubahan gitu ya, dimana kamu dengan masa lalu kamu seperti apa dan saat ini bersama dia kayak apa gitu. Jadi kayak bener-bener kamu nantinya tuh bener-bener bisa merasakan sebuah perubahan gitu ya, dari penderitaan menuju kebahagiaan gitu, dengan cara yang perlahan dan natural. Jadi seperti itu. Hmm, Terus kita lanjut ya. Ya. Oke. Belahan jiwa kamu. Yes, ada kartu Five of Pentacle. Five of Pentacle tuh kayak di sini orang ini nggak cuma nemenin kamu di saat seneng aja nantinya. Yang artinya tuh apa sih gitu? Ya, dia tuh kayak tipe seseorang, dia juga nyari seseorang yang kayak gini loh. Aku nyari seseorang tuh yang bisa menemani aku di saat aku terpuruk maupun bahagia. Kamu pun kan juga sama gitu. Kamu juga mendambakan seseorang yang susah seneng kita jalani bareng-bareng gitu. Jadi kayak prinsip hidupnya dia tuh seperti itu. Dan aku juga melihat ya bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Artinya itu apa? Bukan tipikal seseorang yang lari dari kenyataan. Terkadang ada seseorang yang kayak nggak telaten dalam menyelesaikan sebuah hubungan gitu ya. Permasalahan dalam di dalam sebuah hubungan. Alhasil apa gitu? Ya udah gitu, kita putus aja, ya udah kita berakhir aja. No, kalau orang ini tidak gitu. Tetapi ketika hubungan dia sedang diuji, dia mencari tahu gitu ya bagaimana solusi terbaik dari masalah yang saat ini sedang dihadapi. Dengan cara apa? Ya dia berpikir keras gitu, bagaimana ya biar ini bisa utuh kembali gitu, karena berpisah bukan cara yang terbaik bagi dia. Jadi prinsip dia itu seperti itu. Jadi dia akan tetap terus gitu, dalam artian tuh kayak mempertahankan selagi bisa dipertahankan dan layak untuk dia perjuangkan. Jadi seperti itu. Di sini ada kartu desan gitu. Terkadang kamu ngerasa sih bahwa dia tuh kayak ada sisi manja-manjanya anak kecil gitu loh. Bukan manja-manjanya anak kecil sih, tapi kayak terkadang orang ini juga bukan cuma kamu aja yang suka diperhatikan gitu, tapi dia juga terkadang tuh butuh juga gitu ya, dimanja sama kamu, butuh juga diperhatikan sama kamu, disayang sama kamu gitu. Terkadang ya seperti yang saya bilang tadi gitu, walaupun dia pribadi yang dewasa ya, tapi masih ada gitu sisi manja yang kayak anak-anak kecil, kayak anak-anak cinta-cinta SMA gitu. Terus di satu sisi ya mungkin sisi positif gitu ya, mungkin apa ya, sisi negatif yang tadi kan kita benar-benar bisa melihat gitu apabila dia marah gitu ya, seolah itu kayak kita membangunkan seekor singa yang sedang tidur. Tapi sisi positifnya ya, orang ini tuh kayak benar-benar mampu meredam amarah gitu ya, ketika mungkin tuh kayak kamu sedang nih gitu ya, kayak ngerasa emosi sama dia gitu, banyak hal apa, tapi ujungnya ya udah gitu, tetap gitu kamu kayaknya nggak bisa marah karena dia bijaksana gitu ya, tahu bagaimana cara gitu ya ngebuat pasangannya itu nggak marah. Artinya benar-benar kita bisa berpikir secara jernih, diomongkan secara adem ayem gitu ya, biar ketemu solusinya, bukan malah kayak
kita ribut, kita bentrok, kita saling ngotot satu sama lain gitu. Itu malah tidak menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperkeruh suasana. Jadi kayak orang ini tuh benar-benar tahu gitu loh. Tahu bagaimana cara ngebuat kamu itu jadi nggak marah sama dia gitu. Di sini juga ada kartu King of One. King of One lagi. Tadi juga King of One ya. Di sini aku merasa bahwa nantinya seiring dengan berjalannya waktu, ya kalian itu akan tetap berdiri tegar. Artinya apa? Ya sekuat apapun gitu ya, masalah yang menerjang gitu, kalian akan tetap berdiri di posisinya. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang seperti yang tadi gitu. Orang ini tuh ada energi yang kayak seolah itu dia sebagaimanapun juga akan mempertahankan dan memperjuangkan selagi layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan gitu. Jadi ya udah gitu, karena bagi dia gitu ya, mengakhiri bukanlah jalan yang terbaik untuk mengakhiri sebuah fase atau masalah. Jadi seperti itu. Jadi ya udah gitu. Seiring berjalannya waktu ya, maka pondasi cinta kalian tuh akan semakin kuat gitu ya, akan semakin kokoh gitu ya, karena basically antara kamu dan dia sama-sama saling bisa bekerja sama untuk memperkuat gitu ya, memperkuat komitmen yang sudah kalian buat. Ibarat kata ya, komitmen itu seperti tiang gitu ya, seperti tiang di dalam kehidupan cinta kalian gitu, yang mana apabila satu penompangnya nggak kompak gitu ya, maka akan runtuh gitu. Tetapi apabila kalian sama-sama bisa saling menompang satu sama lain, ya maka pondasinya akan kuat dan hubungan akan semakin tumbuh terus berkembang ke atas. Jadi seperti itu. Clairsentience. Di sini Clairsentience tuh kayak memang orangnya bisa dibilang tuh kayak nggak terlalu bisa romantis sih gitu. Cuman aku di sini bisa melihat kok gitu semangat cinta dia gitu ya, semangat cinta dan sayang dia dalam memperjuangkan hubungan ini nantinya sama kamu. Dan aku juga bisa melihat gitu bahwa orang ini tuh kayak mencintai kamu itu cinta yang benar-benar natural, yang naturally. Artinya itu apa sih ya? Natural gitu ya. Artinya itu kayak tanpa dibuat-buat gitu ya, tanpa ada unsur ingin memanfaatkan kamu, tanpa ada unsur ada tujuan dan maksud tertentu gitu. Karena dia merasa bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia gitu ya, yang dimana memang kamu bisa dalam artian tuh membangkitkan gitu ya gairah semangat cintanya dia ke kamu gitu. Jadi kayak benar-benar ya dia mencintai kamu atas dasar kamu bisa bikin nyaman dia gitu, dan kamu bisa meyakinkan dia bahwa kamu layak untuk dia perjuangkan. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu page, ada kartu take back your power. Artinya ya kamu akan sangat apa ya, dalam artian tuh merasa bahwa India tuh kayak menemukan dia adalah sebuah tempat gitu ya, cinta yang memang ingin kamu singgahi gitu. Karena mungkin flashback ke belakang sebelumnya, kamu belum pernah gitu ya menemukan seseorang yang bisa bikin kamu ngerasa nyaman, bisa bikin kamu selalu memikirkan dia gitu ya. Kalau memikirkan dia iya gitu, tapi ini memikirkannya itu yang berbeda gitu. Kayak seolah orang ini datang membawa energi baru di dalam kehidupan cinta kamu. Energi ketulusan, energi yang meyakinkan, energi yang penuh warna gitu. Terus juga di sini ya kamu akhirnya tuh kayak memiliki kekuatan kembali, yang semula kekuatan cinta kamu udah kayak ngerasa meredup gitu, karena ya intinya tuh kayak sebelum ketemu sama dia gitu kamu seolah itu kayak udah nggak memiliki kekuatan gitu. Jangankan kekuatan gitu, membuka hati untuk orang baru aja kayak rasanya masih ngerasa takut gitu, takut kalau ujung-ujungnya kamu dikecewakan lagi gitu. Tapi setelah datangnya dia gitu, kamu jadi kayak ada energi yang membangkitkan semangat kamu untuk semangat memperjuangkan hubungan ini tuh sama dia. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih yang udah ngikutin Clarissa dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang ingin gabung di pembacaan secara pribadi atau personal reading, teman-teman bisa lihat ya semua keterangannya, langkah-langkahnya ada. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen apabila ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyai gitu ya, atau ingin kalian jadikan sebagai sebuah tema di video selanjutnya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata gitu ya yang kurang berkenan di dalam hati teman-teman semuanya, mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda.
Dadah, terima kasih ya. Salam buat kalian.